Halo semua, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Minggu tanggal 26 September tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dari chart astrologi, di mana kalau kita bulatkan ya, kita lihat sebenarnya bulan itu menjadi bagian dari gambar layang-layang ya, walaupun nggak sama persis karena derajatnya somehow beda lebih dari 5 derajat, tapi nggak sampai 10 derajat perbedaannya antara di sini bulan ketemu dengan North Node ya, pukul 12 dia conjunction, sebentar lagi ketemu dengan Lilith, dan Lilith yang membuat segitiga trine. Dan kemudian juga kalau kita teruskan dengan gambar layang-layang itu dengan Saturnus, matahari dan Mars juga conjunction, satu di 3 derajat, satu di 7 derajat, bedanya 4 derajat, which is close, no? Kalau kita buat conjunction itu kisaran 5 derajat, ini kita yang menentukan apakah dia conjunction atau tidak. Ada beberapa cara membaca. Dan North Node, South Node ada di 3 derajat 25 menit, ya sekitar 3 derajat. Dan kalau kita lihat chart yang lebih rumit, mari silahkan lihat yang lebih rumit lagi. Ya di antara North Node masih ada Ceres, apalagi oh ya, dan Juno juga ada di Sagittarius di 15 derajat, South Node ada di 3 derajat. Anyway, mari kita mulai bicara tentang makna dari penggambaran tadi teknis yang saya sampaikan. Ini tentang masa depan dan persiapan kita untuk membuat perubahan, terutama karena kemarin kan memang kita fokus pada perubahan, nothing is the same gitu rasanya. Yang the same adalah kita yang punya kepercayaan diri dan semakin percaya diri. Dan pada saat ini kita bisa mengambil energi yang lebih positif kalau kita mau ya, karena energi itu gratis dikasihin ke kita. Kita tahu persis apa yang kita mau, kita paham caranya karena kita sudah jauh lebih berpengalaman. Kita bisa mengambil energi bahwa kita adalah guru buat kita sendiri. Kita punya kemampuan untuk memotivasi diri kita sendiri dan kita ingin bersinar sebagai diri kita apa adanya. Ya, penggambarannya seperti itu tadi yang panjang lebar saya cerita tentang teknisnya. Dan kalau kita lihat dari ruminya, satu kartu kita acak dulu yang di tengah. Dan yang keluar, oh my god, it happens all the time. Nah, beyond death life. Jadi kayaknya memang bacaan harian kemarin sama sekarang ceritanya masih kind of the same tentang perubahan beyond death life ya. Dan kita nggak pernah tahu di teritori yang baru ini akan ada apa. Tetapi satu hal yang kita yakin adalah kita selalu bisa mengatasi. Jadi buat teman-teman yang selalu was-was apakah hari ini saya bisa atau tidak menghadapi tanpa informasi apapun gitu ya. Tutup, nggak usah dengerin di sini, tapi kita udah punya keyakinan bahwa apapun ceritanya kita pasti mampu. Kalau kita diberi satu sinyal tentang bagaimana kita harus bersikap tanpa informasi detail pun, sepertinya tubuh kita tuh sudah bisa menangkap bagaimana seharusnya. Karena apa? Karena kita memang sudah tidak sama seperti yang dulu. Iya itu, exactly. Jadi kan kita nggak bisa lepas dari kehidupan sosial, bahwa kita bertemu dengan orang itu adalah, ya memang that's life, dan bumi ini penuh dengan manusia, somehow gitu ya. Nggak pernah sendiri, kita nggak pernah sendiri mau kemana juga, apalagi di Indonesia ya, setiap jalan nabrak orang gitu kayaknya ya. Dan ya emang begitu ya gambar towernya. Dan kita yang harus belajar sendiri menilai mana apel, mana. Jadi ya just be careful, kayak kita mau jalan kan orang tua
mau jalan keluar, orang tua bilang, Kak, hati-hati ya. Dalam hati, ya iyalah, nggak usah dibilangin juga aku tahu harus hati-hati. Tapi somehow karena orang tua sayang, tetap harus bilang, tetap harus say something, menunjukkan rasa sayang. Dan anak juga menunjukkan rasa sayang juga, iya mama, iya papa, saya akan hati-hati, ya. Jadi ada perasaan seperti itu, dan ini kayak say goodbye ke satu teritori yang baru, which is sebenarnya juga bukan perpisahan, hanya kita merelakan bahwa anak kita mungkin belajar di tempat lain gitu ya, di sekolahnya di yang agak jauh gitu. Jaguar, exactly kan, ini lihat penggambarannya tuh kita tuh kayak jaguar gitu loh, kita udah punya semua, kalau otot kita punya, kalau mau nyakar bisa, tapi jaguar itu hanya mengambil sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi haknya dia sebagai jaguar gitu. The jaguar is protector of all life in the Amazon. In times of fear, she brings courage and certainty. Exactly kan, ada rasa was-was tadi. Kita hanya perlu yakin bahwa kita tuh protected gitu. Jaguar is on top of the food chain and never becomes prey. Jadi dia nggak pernah jadi yang akan dimakan gitu. Nggak ada yang memperhatikan jaguar hanya untuk memangsa, kecuali manusia. Tapi manusia yang bentuknya begitu tuh juga bukan manusia yang arif dan bener jalannya gitu ya. With great stealth, ya, stealth itu dia berjalan di tempat gelap dan gak kelihatan. She can track her mark from a distance and not been seen or heard. She moves gracefully through the jungle, relishing the abundance of the rainforest. Jadi fearless and at ease. Jadi dia itu menjaga sesuatu tanpa harus dia berkata apa-apa. Dia dengan penuh percaya diri melindungi apa yang dia harus lindungi, and she's of course so gorgeous. Dan kucing saya ada 2, warnanya hitam seperti ini, so I think this picture is very beautiful like my cat anyway. Terus saya sudah ngambil 3 dari Moonology Oracle Cards dan yang muncul, dan ini semua jumping ya. Yang jelas di kanan itu North Node. North Node tadi kan pas bulan lagi conjunction dengan North Node ya. Jadi memang ini fokusnya ke depan. Ini fokusnya sebelum saya lihat yang ke kiri ya. North Node, step out of comfort zone. Jadi semua upaya yang kita lakukan itu adalah mengajak kita untuk keluar dari zona nyaman kita. And why would we do that? Karena itu adalah bagian dari perjalanan yang kita harus lewati. Tugas yang diberikan pada kita, imprinted di otak kita ketika kita masih belum mengerti tentang kehidupan. Simply, that's the answer. Kalau mau tahu kenapa. Dan semua penjelasan detail itu adalah sebenarnya hanyalah kayak data entry kita aja, supaya kita ngerti nanti kita jalannya ke situ. Nah, kalau kita lihat detail, your hard work is paying off, ya. Ini kartu What's falling away and what do I need to forgive? New Moon in Capricorn. New Moon itu kan berarti matahari di situ. Matahari ada di Capricorn. Di Capricorn itu kan sekitar bulan Desember Januari. Jadi just think about it, bulan Januari atau Desember tahun lalu itu apa yang berubah? Falling away, and what do I need to forgive, yang harus kita maafkan. Jadi yang mulai pada bulan Januari atau bulan Desember tahun lalu itu sudah berlangsung, ceritanya, dinamikanya udah ada, babak belurnya sudah ada ya. Sekarang kita harus let go. The end of a tough cycle approaches, itu full moon in Capricorn. Full moon in Capricorn itu bulan ada di Capricorn. Jadi bulan ada di Capricorn, full moon berarti mataharinya ada di Cancer ya? Cancer apa Gemini? Cancer. Cancer itu sekitar bulan apa? Sebelum Agustus, September. Saya lupa bulannya Cancer. Mei kali ya? Cancer sebelum, jadi setelah Juni ya, setelah pertengahan Juni. Jadi
mulai dari tanggal 16 atau 17 Juni sampai Juli. Nah, itu ya Juli berarti kalau sekarang September 2 bulan yang lalu itu kan ketika mulai harus diselesaikan. Jadi setelah 2 bulan terakhir ini something happens membuat kita keluar dari comfort zone. Gitulah caranya membaca kira-kira. Kira-kira dan ambil hanya jika resonate. Oke. Ini agak susah kalau lihat bentuknya aja, jadi saya lihat yang di belakang. Situasi hopeless, lacking option, trouble getting started, unprepared. Jadi kita melihat sesuatu itu memang udah jalan buntu, udah nggak bisa diterusin lagi. Ya, gambarnya juga begini kan. Hopeless. Kalaupun kita upayakan ya hanya tinggal menunda waktu untuk menyelesaikan. Challenge-nya kayak kita tetap masih berharap gitu ya, jadi kita nggak mengambil tindakan sama sekali, nggak ada perubahan, masih aja sama, udah tahu hopeless gitu ya, hopelessly falling in love dan bertepuk tangan. Ini kan cerita luarnya, tidak harus sama, tapi kita tetap aja masih setiap hari daydream tentang dia gitu ya, padahal udah jelas jalannya nggak akan pernah ke situ. Advice-nya adalah independent, confident ya, karena dirimu terkeren. Sebenarnya ini kan Queen of Wands itu kan yang dia itu yang paling populer di antara semua queen. Bayangkan ya, Queen of Pentacles, dia kaya tapi dia bosenin orangnya. Sorry, tapi emang dia ngomongin hartanya dia ngomongin anaknya dia ngomonginnya, kita sejam sama dia ngobrol nggak apa-apa, tapi lama-lama sudahlah gitu ya dia bagus, cantik, and ya dah titik di situ. Kalau Queen of yang pedang Queen of Sword itu dia pinter banget, galak banget. Terus kalau Queen of abis itu satunya, Queen of Cup. Queen of Cup tuh agak beda dikit sama Queen of Pentacles ya. Cuman yang diomongin drama gitu ya. Yang is that even possible gitu ya. Kita mikirnya setelah 1 jam ya tentu. 1 jam pertama kita like amazed gitu ya. Kalau Queen of Wands tuh enggak. Dia ngomongnya nyambung ya, dia populer, dia ngomongnya spontan, apa adanya, just be herself gitu loh. Dan ini dipakai di advice, just be like a Queen of Wands yang fokus ke diri sendiri, sangat care ke orang lain, karena Queen of Wands itu selalu care ke orang lain. Dia selalu yang diomongin itu nggak hanya dia sendiri, tapi ada kaitannya dengan orang lain, dan dia selalu siap membantu. That's the specific tentang Queen of Wands. Dan ini outcome-nya dimasukkan ke dalam hati. Artinya, kalaupun kita menjadi diri sendiri yang begitu confident, ya, penuh gairah, menjadi apa adanya diri kita nggak harus susah payah gitu mencari orang menjadi audiensnya kita gitu, pendengarnya kita. Enggak, just being us itu aja udah law of attraction. Oke? Jadi gini, kembali lagi ke sini. Kalau memang ada hal yang sudah berakhir dan kita berat untuk ngelepasin ya, ini kan gambar yang 1-2 ya, barangkali just be yourself gitu ya. Mungkin sekarang memang belum bisa sepenuhnya ngelepasin ya, tapi upayakan untuk menjadi diri sendiri yang bersinar, yang kita tahu kita punya banyak potensi, dan nggak usah ngomongin dia yang nggak bisa diselamatkan gitu loh ya, nggak usah ngomongin dia yang nggak bisa diselamatkan. Queen of Wands itu menyelamatkan anak kecil ya, bukan menyelamatkan hal yang tidak bisa diselamatkan. Yang tidak bisa diselamatkan itu sebenarnya si Queen of Sword, tapi itu juga akhirnya dipotong. Anyway, saya blabbering lagi, dan kebanyakan dari kita mungkin masih butuh orang lain untuk mendengarkan kita, tetapi di sini outcome-nya let it go, biarkan proses itu berlangsung di dalam diri sendiri. Ini adalah proses yang panjang. Tadi sudah diingatkan, mungkin ada sesuatu di bulan Desember tahun lalu, Januari yang mulai, tetapi bulan Juni, Juli itu tiba-tiba kayak berubah, dan itu kan memang pada saat itu pas lagi gerhana ya, tiba-tiba terkuak semua lalalanya, dan sekarang kita harus dengan berat hati melepaskan bahwa yang tadinya kelihatannya potensi mungkin not so much gitu.
You have an obligation to be who you are, which is God in human form. Ini who you are-nya kayak muncul di sini tadi. Ya, kalau something happen di bulan Januari sampai bulan Juli ada kaitannya sama orang dan kita masih kayak kelibet banget gitu ya, emosi kita, perasaan kita, kebiasaan kita masih harus ada dia di samping kita. Kayaknya lagi diingatkan, coba sekarang punya kebiasaan baru yang fokus ke diri sendiri ya, karena itu tanggung jawabmu, tugasmu untuk menjadi dirimu apa adanya, to be who you are, which is God in human form. Ya, kita mengambil semua apa yang diteriakan oleh hati nurani kita. Ya, no need to talk about him or her. Oke, Wenita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.